Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin kemarin di Istana Bogor. Pertemuan tersebut digelar di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tiba di Istana Bogor pada Senin sore. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Usai pertemuan, Jokowi mengantarkan SBY masuk ke dalam mobil serta berbincang singkat sebelum akhirnya SBY pergi. Hingga saat ini belum diketahui apa isi pembicaraan antara Jokowi dan SBY. Pertemuan keduanya ini digelar di tengah isu reshuffle kabinet yang tiba-tiba saja mencuat ke publik. Sejumlah pihak bahkan memaknai Partai Demokrat akan mendapat jatah kursi menteri. Menanggapi pertemuan di Istana Bogor kemarin, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat berpendapat pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi. Ada kemungkinan kalau misalnya Demokrat masuk ke istana ini Pak, gimana PDIP melihatnya? Jangan kemudian berpikir yang mengganggu, kan ketemu kan bagus, silaturahmi kan bagus. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya membuka kode reshuffle dengan menyatakan ada kementerian yang tengah bermasalah dengan hukum. Kini, KPK tengah mengusut kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian atas dugaan penyalahgunaan laporan pertanggungjawaban serta gratifikasi yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan SBY, pengamat politik dari Universitas Paramadina menilai Jokowi tengah membuka ruang komunikasi dengan Partai Demokrat. Terkait dengan merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan saat ini, maka wajar jika kemudian memunculkan sejumlah spekulasi politik tentang kemungkinan Demokrat untuk mendapatkan jatah kursi menteri dalam reshuffle akhir pemerintahan Jokowi ini. Sebab positioning Demokrat sendiri dalam sejumlah wacana perdebatan publik kini tampak mulai menengah, bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba untuk menjaga nalar kritisnya. Tetapi di saat yang sama atau di sisi lain, misalnya partai-partai pemerintah yang berada di kubu koalisi perubahan seperti Nasdem, kemudian PKB yang kini berada di koalisi perubahan, tampaknya semakin kencang, cukup berani untuk menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Sebelumnya, perihal isu reshuffle, Presiden Jokowi mengaku tidak mengetahuinya. Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden dalam acara Istana Berbatik pada 1 Oktober lalu. Seperti diketahui, Partai Demokrat memutuskan mendukung baca pres Prabowo Subianto bersama Partai Golkar, PAN, dan PBB dalam koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, BUniverse. Ya, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi, ada SBY juga di Istana Bogor. Kemarin isu reshuffle kabinet ini muncul juga bersamaan dengan kita tahu tengah diusutnya kasus korupsi yang diduga terjadi di tubuh Kementerian Pertanian. Kita bahas bersama dengan Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Bang Ngabalin, Mas Adi. Selamat sore, Fani. Selamat sore. Tadi. Saya mau ke Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Ngabalin dulu, Bang Ngabalin. Mau konfirmasi, jadi betul nggak Bang Ngabalin bakal ada reshuffle dalam waktu dekat? Apakah mungkin besok, Rabu Pon? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi, tetapi terkait dengan persoalan reshuffle, saya ingin menyampaikan bahwa seperti kita ketahui ini kan menjadi kewenangan prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kita tahu bahwa menyongsong pemilu di 2024 ini kan segala kemungkinan seperti saya katakan bisa terjadi. Tapi saya harus memberikan kata kunci yang terbaik bahwa pertemuan antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo
adalah salah satu di antara agenda-agenda penting yang sedang didesain oleh kantor presiden, tentu saja untuk kepentingan pemilu ke depan. Karena itu kemarin sejak saya di Sulawesi Tenggara, di Kendari, di Bau-Bau, ya, juga saya ditanya, dan sampai hari ini saya ada di Purwokerto, Jawa Tengah, saya harus memberikan jawaban seperti itu karena tidak ada harapan lain kecuali Presiden mengharapkan bahwa menyongsong pemilu 2024 itu beliau bisa melakukan komunikasi-komunikasi yang terpenting dengan para opinion leaders. Satu diantaranya adalah Bapak Presiden ke-6, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berarti Begitu, Bang Mbak. Ngabalin walaupun keliling-keliling Indonesia, tapi tidak ada mungkin nuansa di istana atau persiapan yang didengar dari kawan-kawan KSP yang ada di istana yang menguatkan dugaan akan adanya reshuffle nih, Bang Ngabalin. Berarti nggak ada ya? Ya, saya mau bilang bahwa komunikasi, kemudian koordinasi antara semua staf yang ada di kantor staf Presiden, termasuk seperti yang kami lakukan hari ini di Purwokerto, ini adalah rapat kerja yang dipersiapkan oleh kantor staf Presiden, dan komunikasi ini terus berjalan, tetapi saya juga harus berkomunikasi dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Menteri Kabinet, kemudian Pak Muldoko, dan para ajudan sekretaris, sehingga saya bisa menyampaikan pesan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah agenda-agenda besar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, karena isu reshuffle ini kan semakin menguat, Bang Ngabalin, karena di satu sisi kita tahu tengah diusut, bahkan ada salah satu menteri yang diduga terjerat kasus korupsi, masih diduga karena KPK belum menyebutkan nama-nama yang terlibat. Lalu ditambah kemarin ada pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak SBY. Nah, saya mau konfirmasi berarti kemarin Pak SBY datang ke istana dalam kapasitas sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia atau sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat? Ya, jadi saya seperti memulai tadi bahwa ada agenda yang memang dipersiapkan sehingga Bapak Presiden membangun komunikasi dengan para opinion leaders, para pemuka pendapat, termasuk diantaranya adalah Bapak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, maupun nanti ada beberapa tokoh-tokoh yang lain lagi yang akan terus dirancang dan diagendakan, sehingga orientasi yang sekarang dibangun ini adalah bagaimana bisa pemilu ini berjalan dengan baik, kemudian semua orang bisa merasakan pentingnya pesta demokrasi akan datang, dan sebagai penanggung jawab utama Bapak Presiden Joko Widodo harus melakukan langkah-langkah itu. Sehingga saya mau bilang bahwa apapun alasannya, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6, adalah orang yang patut untuk Bapak Presiden Joko Widodo mengkomunikasikan segala kepentingan dan agenda-agenda besar di 2024 akan datang. Oke, opinion leader sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Nah, kalau Mas Adi melihatnya pertemuan kemarin, ini apakah mungkin membahas soal jatah menteri untuk Demokrat, atau menurut Mas Adi ada hal lain yang lebih mungkin dibahas dalam 1 jam pertemuan, Mas Adi? Saya ingin komentar dua hal ya, Stefani. Pertama, pastinya yang dibicarakan itu soal kebangsaan. Karena kita tahu bahwa selama ini SBY ini adalah tokoh yang sangat agresif, ya, termasuk yang aktif sebenarnya mengkritik begitu banyak kebijakan politik ke Pak Jokowi gitu ya. Dulu misalnya SBY sampai turun gunung gara-gara ada isu soal kemungkinan hanya akan ada 2 poros di Pilpres 2024. Termasuk juga soal isu begal Partai Demokrat ya. Termasuk misalnya bagaimana kualitas demokrasi yang dikritik plus infrastruktur yang dinilai ugal-ugalan dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini saya kira Pak Jokowi dengan Pak SBY bicara dari hati ke hati, tentu mencari titik temu dari sekian banyak narasi-narasi yang selama ini memang dikesankan saling bertabrakan satu sama yang lainnya. Ini yang kemudian disebut oleh Bang Ngabalin mungkin bahwa opinion leader seperti Pak SBY itu adalah sosok yang perlu diajak diskusi, diajak bicara gitu ya, untuk tentu mencarikan satu titik temu soal substansi bagaimana membangun Indonesia ke depan, tentu dari perspektif partai politik yang selama ini kritis dan agresif ya, menyerang dan mengkritik Pak Jokowi. Itu yang pertama, secara normatif tentu saja. Yang kedua, tentu publik tidak bisa berhenti membicarakan bahwa pertemuan antara SBY dan Pak Jokowi ini bagian dari
isu yang belakangan ini berhembus kencang soal kemungkinan bagaimana Partai Demokrat menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Tentu dengan tanda kutip mengajak AHY sebagai salah satu menteri dengan satu catatan ada reshuffle di kemudian hari. Pembicaraan publik dari semalam sampai hari ini memention Partai Demokrat, memention AHY sebagai sosok yang sangat potensial untuk menjadi bagian dari koalisinya Jokowi di sisa pemerintahannya yang kurang lebih sekitar 1,5 tahun ini, Mbak Stefani. Itu tidak bisa dinafikan ya, karena seakan-akan memang kalau kita membaca narasi politik dari Partai Demokrat, terutama setelah bergabung dengan Prabowo Subianto, memang agak melunak sih ya, bukan hanya ke tengah tapi melunak, tidak lagi aktif dan agresif seperti beberapa waktu yang lalu yang saya kira memang bagi Demokrat nyaris pemerintahan Jokowi ini tak ada positifnya. Tapi ketika sudah menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, secara perlahan Partai Demokrat ini secara perlahan kalau kita membaca, dia sudah mulai menunjukkan sikapnya yang agak sedikit moderat dan cenderung agak melunak yang tidak lagi kritis kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu, bahwa soal AHY jadi menteri di sisa pemerintahannya bukan hanya isapan jempol belaka. Kalau memang ada tawaran dan SBY juga tertarik dalam konteks ini, ingin menjadikan AHY sebagai menteri, ini akan jadi suatu yang cukup luar biasa. Itu artinya Jokowi di sisa pemerintahannya ini bisa merangkul semua kalangan, bahkan kalau mau disebut ekstrim, Pak Jokowi itu bisa menjinakkan lawan-lawan politiknya yang selama ini memang begitu aktif dan agresif menyerang Jokowi. Prabowo sudah menjadi bagian pemerintahan di dalam, menjadi Menhan. Kita tahu Prabowo ini adalah rival politiknya selama 2 kali Pilpres, bahkan bukan tidak mungkin Demokrat juga akan tertarik jika betul ada pembicaraan dan tawaran terkait dengan kemungkinan Demokrat AHY menjadi bagian dari koalisinya Jokowi. Mas Adi, kalau menurut Anda mungkin ada pembicaraan soal itu, tapi mungkinkah kalau pertemuan kemarin, apapun yang dibahas itu langsung dieksekusi? Besok misalnya, dengan reshuffle misalnya, mungkinkah gitu? Saya kira tidak mungkin sesederhana itu, Mbak Stefani, karena kalau kita tracking ya pertemuan SBY dan Jokowi ini kan sangat jarang, bahkan nyaris tidak pernah bertemu. Tentu ini adalah pertemuan pertama untuk menyamakan chemistry, persamaan soal persepsi, dan tentu saja soal kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa disinergiskan di sisa pemerintahan Pak Jokowi. Kalaupun toh ada kode-kode politik lanjutan, saya kira akan ada pertemuan-pertemuan yang saya kira akan kembali memunculkan ke publik bahwa SBY dan Pak Jokowi akan bertemu di kemudian hari. Tapi bagi saya ini semacam pengantar politik bagaimana Pak SBY dan Pak Jokowi sudah mulai berkomunikasi, setidaknya mereka bicara apapun yang selama ini memang tidak pernah dibicarakan oleh publik. Bagi saya soal reshuffle, soal AHY jadi menteri, ini tidak bisa simsalabim. Sekalipun presiden itu punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang jadi menteri, siapa yang harus diganti, tentu presiden ini perlu berkomunikasi dengan partai-partai politik yang saat ini juga menjadi bagian dari koalisinya pemerintah. Catatan kritisnya mungkin bagi Demokrat adalah selama ini Partai Demokrat ini adalah partai yang menurut saya nyaris tidak pernah memberikan nilai positif ke Pak Jokowi. Kalau melihat Pak Jokowi dalam perspektif Demokrat ya buruk aja kerjaannya, raportnya merah dan tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Dalam konteks itu ya saya kira tidak mudah sebenarnya mengajak Demokrat dan AHY menjadi bagian dari koalisinya Pak Jokowi. Tapi overall bagi saya ini pertemuan yang cukup positif, minimal bisa meregangkan ketegangan menjelang Pilpres 2024. Makin ada begitu ya. Nah ini sebenarnya kritik Mas Adi seharusnya didengarkan oleh Demokrat ya, tapi kami sudah berusaha untuk mengundang dalam diskusi kita, tapi belum ada yang cocok jadwalnya untuk diskusi dengan kita sore hari ini. Terakhir saya mau ke Bang Abalin, kalau betul nanti akan ada menteri yang betul nanti terbukti tersandung kasus korupsi, itu berarti biasanya memang akan langsung diganti, mengingat tadi ya tinggal beberapa bulan lagi akan bertugas, atau lebih mungkin untuk didelegasikan saja kepada menteri yang sudah ada atau Menko? Ya, ada dua hal. Hal yang pertama, Presiden Joko Widodo dalam mengambil satu keputusan penting ketika para menterinya terkait dengan kasus hukum, atau seperti yang lalu-lalu kita perhatikan, biasanya tidak menunggu waktu yang lama. Dan yang kedua, pada posisi seperti yang tadi dibicarakan terkait dengan dugaan ya Pak Menteri Pertanian, saya kira mari kita wise, kita bijak dalam melihat perkara ini, karena
posisinya juga kita belum tahu sampai hari ini, sehingga sangat arif kalau mari kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mereka juga bisa berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan yang kedua, posisi Menteri Pertanian juga jangan sampai kita melakukan menghukum beliau di berbagai pemberitaan yang sesungguhnya kita belum tahu bagaimana posisinya. Tapi kata kunci juga yang ingin saya sampaikan bahwa bagi Presiden Joko Widodo dalam sepengetahuan saya 6 sampai memasuki tahun ke-7 di kantor Presiden Republik Indonesia, saya percaya bahwa beliau tidak lambat dalam mengambil keputusan khusus terkait dengan para menteri yang terkena kasus-kasus hukum. Oke, kita tunggu proses hukumnya dan juga kita nantikan apakah akan ada kejutan reshuffle di sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Terima kasih Bang Abalin, Mas Adi sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.